Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Fitria, stambuk A241190038. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi getaran. Nah, selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, pertama, menjelaskan pengertian getaran, kedua, menjelaskan pengertian frekuensi, ketiga, membedakan pengertian periode dan getaran, keempat, menjelaskan hubungan frekuensi dan periode, dan kelima, menuliskan aplikasi getaran. Apa sih itu getaran? Getaran ialah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Pada umumnya, setiap benda dapat melakukan getaran. Suatu benda dikatakan bergetar bila benda itu bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Bisa kita perhatikan pada gambar berikut, di mana titik kedua yaitu titik setimbang dan titik 1 dan 3 yaitu titik terjauh atau amplitudo. Nah, kita perhatikan pada gambar berikut ini. Titik A merupakan titik keseimbangan. Simpangan terbesar terjauh bandul atau ditunjukkan dengan jarak AB sama dengan AC bisa disebut dengan amplitudo getaran. Dan jarak tempuh BAC/AB disebut dengan satu getaran penuh. Nah, adapun yang kita ketahui yaitu amplitudo. Amplitudo bisa diartikan sebagai jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran, di mana dalam gambar sebelumnya disebutkan bahwa amplitudo adalah simpangan terbesar dihitung dari kedudukan seimbang, di mana amplitudo diberi simbol A dengan satuan meter. Selanjutnya, periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi simbol T. Di mana gambar sebelumnya dijelaskan jika waktu yang diperlukan oleh bandul untuk bergerak dari B ke A, ke C, ke A, dan kembali ke B adalah 0,2 detik, maka periode getaran bandul tersebut ialah 0,2 detik atau 0, sekon. Adapun catatan kecil yang harus kita perhatikan ialah periode suatu getaran tidak tergantung pada amplitudo getaran. Frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik dan diberi simbol F. Untuk sistem ayunan bandul seperti gambar sebelumnya dijelaskan jika dalam waktu yang diperlukan oleh bandul untuk bergerak dari B ke A, A ke C, C ke A, dan kembali ke B sama dengan 0,2 detik, maka dalam waktu 0,2 detik bandul menjalani satu getaran penuh. Dalam waktu 1 detik bandul menjalani 5 kali getaran penuh. Dikatakan bahwa frekuensi getaran sistem bandul tersebut adalah 5 getaran per detik atau F sama dengan 5 Hz. Adapun hubungan antara periode dan
frekuensi getaran. Dari definisi periode dan frekuensi sebelumnya, kita dapat memperoleh hubungan yaitu F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F, yang dijelaskan bahwa T ialah periode, satuannya detik atau sekon, dan F ialah frekuensi getaran dalam satuan 1 per detik atau S⁻⁻1 atau Hertz. Nah, adapun contoh getaran dalam yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti senar gitar yang dipetik, bandul jam dinding yang bergoyang, ayunan anak-anak yang dimainkan, pegas yang diberi beban, dan mistar plastik dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. Nah, adapun getaran bandul sederhana yang kita bisa lihat pada gambar sebelumnya itu, di mana satu kali getaran pada satu kali pergerakan bandul dari titik A, B, C, B, A. Satu kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik B atau titik C. Nah, kita perhatikan pada video kali ini, di mana di situ dijelaskan bahwa pada video tersebut bahwa satu kali getaran pada pegas tersebut, misalnya BACAB, satu kali getaran juga bisa dihitung dari titik mulainya dengan titik A dan titik C. Nah, adapun jenis getaran, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Dan kedua, getaran paksa ialah suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya dari luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Itulah akhir video yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.